Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalid Mawardi MHI selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih dan teman-teman yang saya banggakan pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat berupa kesehatan, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Topik pembicaraan saya pada malam hari ini mengenai Az-Zariyah. Perkenalkan, nama saya Meratul Mufidah, selaku menjadi moderator sekaligus pemateri. Langsung saja ke pembahasan Az-Zariyah. Az-Zariyah adalah hukum bagaimana mencegah media atau jalan yang menuju kerusakan. Jalan adalah yang dibilang jalan yaitu perilaku. Yang dibilang Zariyah itu di pengertian di atas adalah media atau jalan. Contoh media itu berbentuk anggur, berbentuk baju. Kenapa anggur ini menjadi haram ketika anggur ini dijadikan minuman memabukkan? Itu kan disebut jalan. Jalan bagaimana menuju minuman memabukkan. Nah, itu pengertian Zariyah, media atau jalan. Dalam artian bentuk barang ataupun kata sifat yang dilakukan, yang dikerjakan seseorang. Itu kan membuat anggur dikerjakan, dijalankan. Gampangnya saya yang mengerjakan, saya yang berinisiatif untuk dijadikan minuman memabukkan. Nah, berarti kan saya menjalankan. Kemudian muncullah hukum Zariyah agar hal itu tidak terjadi, dalam kurung pencegahan untuk kerusakan. Selanjutnya, pengelompokan Az-Zariyah. Zariyah dapat dikelompokkan dengan memahami berbagai hal dalam berbagai segi. Satu, dengan memandang kepada dampak yang ditimbulkan. Ibnu Qayyim membagi Az-Zariyah dalam 4 hal. Satu, Zariyah pada dasarnya memang membawa kepada kerusakan. Contohnya minuman memabukkan. Dampak dari minuman memabukkan yaitu akal, mabuk, dan perbuatan zina. Intinya kerusakan tata keturunan. Yang kedua, Zariyah ditentukan untuk sesuatu yang mubah, ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, baik disengaja seperti nikah muhalil maupun tidak disengaja seperti mencacai sesembahan agama lain. Yang ketiga, Zariyah yang semula ditentukan untuk mubah tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya akan sampai kepada kerusakan, yang mana kerusakan itu lebih besar daripada kebaikan. Contoh, berhiasnya seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dalam masa iddah. Yang keempat, Zariyah semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang tidak membawa kepada kerusakan. Contoh, melihatnya wajah perempuan saat dipinang. Kedua, dalam segi kerusakannya yang ditimbulkan. Satu, Zariyah
yang membawa secara pasti. Apabila zari'ah ini tidak dihindari, akan menimbulkan kerusakan. Contoh, seseorang yang menggali lubang di tanahnya sendiri, tetapi dekat pintu rumah seseorang dalam menggali dalam waktu yang gelap, pada saat gelap, yang mana yang keluar dari pintu itu apabila tidak melihat akan terjatuh ke dalam lubang. Memang menggali lubang di tanah sendiri itu hukumnya boleh, tetapi cara yang dilakukan ini akan menimbulkan kepada kerusakan. Yang kedua, zari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya. Contoh, menjual anggur kepada pabrik pembuatan minuman memabukkan, atau menjual pisau kepada seseorang yang akan membunuh musuhnya. Memang menjual anggur ini boleh, tetapi yang menimbulkan kerusakan itu ialah anggur yang dijual kepada penjual pabrik pembuat minuman memabukkan. Yang ketiga, zari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang. Contoh, jual beli kredit. Memang tak semua selalu jual beli kredit itu hukumnya riba, tetapi dalam perlakuan di sana dijadikan sarana riba. Yang keempat, zari'ah yang jarang sekali membawa dampak kerusakan. Contoh, seseorang menggali lubang di kebunnya sendiri, yang mana kebun itu tidak akan jarang dilalui oleh orang. Nah, namun tidak tertutup kemungkinan ada seseorang yang nyasar lalu tidak mengetahui adanya lubang tersebut, kemudian dia jatuh ke dalam lubang tersebut. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.